Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal prisma dan soal limas. Pada video sebelumnya, Pak Man sudah membahas soal mengenai kubus dan balok. Nah, di sini juga Pak Man ingin menjelaskan bahwa soal yang dibahas di sini bukan semua jenis soal ya, hanya sedikit jenis soal saja yang Pak Man bahas di sini tentang prisma dan limas. Nah, langsung saja kita coba menjawab soal prisma yang pertama ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar prisma segitiga siku-siku ya. Prisma segitiga siku-siku. Nah, yang penting kita untuk menjawab soal ini kan ditanyakan volume prisma segitiga ya. Kalau kita untuk mencari volume, kita fokus ke alasnya dulu. Oke, alasnya kan berbentuk segitiga siku-siku, maka kita perlu cari luas alasnya dulu ya. Karena untuk mencari volume prisma segitiga ini ya, bukan hanya volume prisma segitiga saja ya, volume semua jenis prisma itu sama ya, luas alas ya, luas alas prismanya dikali tinggi prismanya ya. Oke, di sini kan perlu diperhatikan ya, kalau prismanya berbentuk segitiga siku-siku, berarti kita untuk mencari luas alasnya berarti mencari luas segitiga ya. Berarti di sini sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma ya. Ingat ya, di sini ada dua tinggi ya, ada tinggi segitiga alasnya dan tinggi prisma. Kita masukkan saja angkanya setengah kali. Nah, di sini alasnya belum diketahui ya. Ya, di sini hati-hati. Kalau 10 ini bukan alas, bukan tinggi, ini sisi miring karena dia di hadapan sudut siku-siku ya. Maka alasnya kita belum ketahui. Kita tulis A saja dulu. Tingginya sudah diketahui ya, ini 8. Ya. 8 dikali tinggi prismanya 15. Berarti yang kurang informasinya adalah alasnya ya. Nah, berarti untuk mencari alasnya kita gunakan Pitagoras ya. Nah, kalau gambar ini Pak Man buat alasnya ke sini ya, berarti kan bentuknya jadi seperti ini ya. Bentar. Nah, kayak gini, siku-sikunya di C ya. Kalau di sini A, di sini B. Di sini kan 10 cm. Di sini tingginya tadi 8 cm. Nah, yang A-nya kan belum diketahui ya. Berarti cara mencari A kita gunakan Pitagoras. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Karena yang diketahui sisi miringnya sudah diketahui ya, 10 cm. Berarti di sini 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Berarti 100 dikurang 64 ya. 100 kurang 64 itu 36 ya. A kuadrat sama dengan 36, A sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Nah, maka di sini alasnya 6 cm ya. Tinggal kita masukkan ke perhitungan volumenya. Berarti setengah kali 6 kali 6 kali 8 kali 15. Oke. Ini bisa dicoret, di sini jadi 6 bagi 23 ya. 3 kali 8 24 ya, 24 dikali 15 10 2 12 24 0 6 360 ya. 360, maka di sini volumenya 360 cm kalau volume kubik ya, cm kubik. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kadang di soal nomor 2 ini kebetulan Pak Man gunakan sama ya seperti gambar nomor 1 ya. Tapi kadang soalnya itu tidak memberikan gambar, jadi kita sendiri yang harus membayangkan atau memikirkannya ya. Pada soal nomor 2 ini
kita diminta mencari luas permukaan prisma ya. Luas permukaan prisma segitiga siku-siku ya. Gambarnya sama ya dengan gambar yang nomor 1. Itu panjang sisinya 6, 8, dan 10. Dan tinggi prismanya 15 cm. Nah, kalau kita lihat sisi-sisi alasnya 6, 8, dan 10, yang mana ya yang merupakan sisi miring? Ya, sisi miring adalah sisi yang terpanjang ya, pasti 10 adalah sisi miringnya. 10 ada sisi miringnya, maka 10 itu jangan digunakan untuk menghitung luas alasnya ya, karena luas alas kan setengah kali alas kali tinggi ya, bukan setengah kali alas kali sisi miring kan ya. Jadi 10 itu jangan dipakai kalau mau hitung luas alasnya. Yang dipakai adalah 6 dan 8. Nah, untuk menghitung luas permukaannya, kita bisa bongkar ya, gambar ini kita bongkar jadi seperti ini ya. Kita bongkar sehingga nanti di sini D, di sini F, di sini E ya. Lalu yang bagian bawah ini berarti di sini A, siku-sikunya B, di sini siku-sikunya C ya, C, di sini B. Kemudian di sini A ya, limputnya A, C, B, A lagi ya. Nah, sama kalau di sini di sini D, F ya, ini E, di sini D. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kan kalau di sini tadi kan AC-nya 8 ya, 8, AB-nya 10, BC-nya sudah kita cari dan Pitagoras tadi ya, atau gunakan yang ini ya di tadi soalnya. Ini 6 ya. Di sini juga pastinya sama ya, di atasnya 10, 8, 6. Kalau di sini AB-nya 10, BC-nya 6, bentar, AC-nya bukan 10 ya, AC-nya 8. AC-nya 8, 6, di sini 10. Terus tingginya, tinggi limasnya 15 ya. 15. Di sini juga otomatis 15. Di sini otomatis 15, di sini otomatis 15. Nah, kita akan untuk menghitung luas permukaan prisma ini, kita harus menghitung luas seluruh sisi ini ya, karena prisma segitiga dia terbagi jadi 5 bagian ya. Anggap ini bagian pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita untuk menghitung luas permukaannya, berarti kan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 ya. Hitung dulu L1 nya. L1 nya kan di sini ya, berbentuk segitiga, berarti cara menghitungnya setengah kali alasnya 6 kali tingginya 8. Ingat ya, alasnya 6, tingginya 8. 10 enggak dipakai ya untuk hitung alas karena itu sisi miring ya. Nah, L2 nya juga sama ya, karena L1 dan L2 itu ukurannya sama, makanya juga setengah kali 6 kali 8. L3 nya berapa? L3 nya kan berbentuk persegi panjang ya, berarti di sini L3 nya kan 8 dikali 15 ya, di sini 8 dikali 15. L4 nya 6 dikali 15. Lalu L5 nya 10 dikali 15 ya. Nah, untuk mempersingkat sebenarnya karena ini sama ya, ini bisa dibuat 2 dikali setengah kali 6 kali 8 ya, karena ini sama, jadi dikali 2 saja ditambah. Nah, kalau kalian lihat ya, ini ada, dia punya 15, punya 15, punya 15. Sebenarnya kita bisa faktorkan ya, faktorkan keluar berarti 8 tambah 6 tambah 10
baru terakhirnya dikali 15 ya. Jadi 15 nya kita faktorkan keluar ya. Berarti di sini bisa coret-coret, tinggal 6 kali 8 itu 48 ya. 48, lalu ini ditambah 8 tambah 6 14 ya. 14 ditambah 10 24, maka ini 24 dikali 15. Ingat ya, diselesaikan perkalian dulu ya dibandingkan penjumlahan. Nah, 24 dikali 15 ini 20, 2, 10, 12, 24. Oke, 360 ya. 360 berarti sini 48 tambah 360. Berarti ini 408 ya. 408 cm karena luas permukaan persegi ya. Nah, begitu cara menghitung luas permukaan prisma segitiga siku-siku ya. Alasnya atau prisma segitiga ya, yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini paman mau tekankan hati-hati ya, kalau dikasih 3 angka seperti ini berarti ini adalah sisi miringnya, sisi terpanjang. Jangan kalian gunakan untuk menghitung luas alasnya ya. Gunakan ini dan ini untuk menghitung luas alasnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas soal mengenai limas ya. Kita lihat di sini ada limas TPQRS ya, dengan T itu puncaknya. Nah, diketahui PQ-nya itu 10 ya. PQ-nya 10, QR-nya 6. Ya. Jika tinggi sisi tegak, nah yang namanya tinggi sisi tegak yang ini ya, TB ini ya, itu 13. Ya. Maka hitunglah volume limasnya. Oke. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas ya. Nah, alasnya berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Maka di sini 1/3 kali rumus luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya, kali tinggi limasnya mana sih? Tinggi limasnya yang TO itu ya. TO ini tinggi limasnya. Nah, yang ini ya. Ini adalah tinggi limasnya. Nah, kita masukkan 1/3 kali panjangnya 10, lebarnya 6. Nah, yang jadi permasalahan kita belum menemukan tinggi limasnya, TO nya. Nah, maka kita perlu cari tinggi limasnya dulu ya. Kalau kalian perhatikan, kalau dari PQ ini kan 10 ya, berarti dari sini ke sini juga 10 ya. 10. Berarti kalau dari tengah ke sampingnya berarti di sini 5 ya. Berarti cara mencari tinggi limasnya kita gunakan Pitagoras ya. Nah, ini coba Pak Man buat gambarnya di sini. Berarti kan di sini T ya. Ini T, ini O, ini B ya. Di sini 13, tinggi sisi tegaknya di sininya 5 ya. Maka untuk mencari TO nya kita gunakan Pitagoras ya. Berarti TO sama dengan TB pangkat 2 dikurang OB pangkat 2 ya. Berarti 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Di sini 169 dikurang 25. Itu 144 ya. Maka TO nya akar dari 144 yaitu 12 cm ya. Nah, baru kita dapat ya di sininya 12 cm tingginya. Tinggal kita masukkan sini 12 ya.
Nah, berarti kita hitung saja, ini bisa dicoret jadi 2, berarti 2 kali 12 24, 24 kali 10 240 cm kubik ya. Untuk menghitung yang nomor 2 ini, itu untuk menghitung luas permukaan itu sama seperti cara menghitung luas permukaan prisma ya. Jadi gambar ini kita bongkar dulu ya, seperti ini. Nah, kita bongkar jadi seperti ini ya. Dia terbagi 5 segi 4 ini terbagi jadi 5 sisi ya, dari 5 sisi. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya ya di sini, berarti kalau ini dibuka di sini 10 ya, di sini 10, di sini 6, di sini 6, di sini 10, di sini tinggi sisi tegaknya 13 ya, 13. Nah, yang kanan 13, tingginya berarti yang kiri juga sama ya, ini juga 13 ya, karena ukuran segitiga yang di kanan, selimut kanan dan selimut kiri ya, yang bentuk segitiga itu ukurannya sama. Nah, berarti misalkan Pak membuat di sini pertama ya, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5. Ini sisi 1, lalu sisi 2 di sini, sisi 3, sisi 4, sisi 5 ya. Berarti untuk mencari luas permukaannya LP 5 ya, sama dengan luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga tambah luas daerah keempat tambah luas daerah kelima. Luas daerah pertama itu bentuk persegi panjang ya, tinggal panjang kali lebar saja ya, berarti 6 dikali 10 ditambah, nah luas 2 itu luas segitiga ya, alasnya itu 6 ya, rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya, alasnya 6 setengah kali 6 kali 13 ya. Nah, L3 juga sama ya, L3 dengan L2 ini kan ukurannya sama. Boleh Pak Man tulis ulang, nggak masalah ya, atau dikalikan 2 juga boleh. 6 kali 13 lalu ditambah, nah L4 itu alasnya 10 ya, alasnya 10 berarti setengah kali alasnya 10, dia segitiga ya. Nah, permasalahan tingginya kita belum tahu tinggi segitiganya ya. Kita belum tahu tinggi segitiganya. Nah, otomatis ya tinggi segitiga yang di L4 ini sama dengan di L5 ya, di sini juga sama, kita nggak ketahui juga. Nah, yang lebih mudahnya kita cari ya, kita cari tingginya dulu ya. Nah, kita balik ke gambar yang Bang Ruang ini, berarti kita perlu mencari tinggi yang ini ya, dari T ini ke, coba mana yang, nah dari sini ke, nah kita perlu cari itunya. Anggap saja ini di sini titik S ya, anggap aja di sini titik S. Nah, berarti kalau dari Q ke R itu 6 ya, berarti sama saja dari sini S ke belakang juga 6 ya, berarti setengahnya kan 3 ya. Maka ini di sini terbentuk segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, kalau Pak Man ilustrasikan gini ya, ini Pak Man buat gambarnya nih, kesini ya gambarnya, nanti jadi seperti ini ya. Kalian bisa bayangkan ya, di sini T ya, ini di bawahnya O, ini 12 kan yang sudah kita cari tadi, sedangkan O ke S
itu 3, setengahnya dari 6 ya. Nah, kita mencari TS-nya ya. Di sini T-nya ya, di sini S-nya. Nah, cari TS-nya. Berarti TS kuadrat ya, sisi miring nih ya, sama dengan TO kuadrat ditambah OS kuadrat. Berarti di sini 12 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144 ya, ditambah 9 sama dengan 153. Maka TS sama dengan akar dari 153. 153 ini bisa dipecah jadi 9 kali 17 ya, 17. Nah, dikeluarkan 9-nya, akar 9 kan 3 ya, jadi 3 akar 17. 3 akar 17 cm. Nah, maka tingginya di sini adalah 3 akar 17 ya. 3 akar 17 ya. Di sini juga 3 akar 17 ya. Nah, sehingga baru kita bisa menghitungnya ya. L4 nya berarti setengah, alasnya 10 ya, alasnya 10, tingginya 3 akar 17 ya. L5 nya sama ya, L5 nya sama, setengah kali 10 kali 3 akar 17. Nah, tinggal kita hitung saja ya, tinggal kita hitung saja. Berarti di sini 6 kali 10 60, ditambah ini 6 dibagi 2 bisa ya, jadi 3 kali 13 itu 39, tambah pasti L3 nya sama ya, 39 juga, tambah, nah di sini coret ya, coret 5 dikali 3 akar 17 sama dengan 5 dikali 3 15 ya, berarti 15 akar 17. Yang satunya pasti sama ya, 15 akar 17 L5 nya. Tinggal kita jumlahkan ya, nanti penjumlahannya dapatnya 138 ya, 138 kalau dijumlahkan ditambah 30 akar 17 cm persegi ya, karena luas permukaan. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, harus ada tanda kurungnya ya, baru kita buat satuan. Jadi 138 itu nggak bisa kita tambah dengan 30 akar 17 ya, karena 138 nya tidak memiliki akar 17 ya. Sama seperti kalau kita mau menghitung ini ya, 2A ditambah 3A kan sama dengan 5A ya. Tapi kalau 2 ditambah 3A ya sudah, sampai sini aja, sama saja dengan 2 tambah 3A, karena 2 nya nggak punya A ya. Nah, jadi jawabannya cukup sampai sini saja. Nah, jadi sekian video pembahasan soal mengenai bangun prisma dan bangun limas ya. Nanti kalau videonya penjelasan Pak Aman terlalu cepat, kalian bisa memperlambatnya ya di settingan di YouTube ya. Dan sekali lagi, soal yang Pak Aman bahas tidak mencakup banyak jenis soal ya, jadi hanya beberapa saja. Untuk jenis soal yang lain silahkan kalian pelajari sendiri di buku maupun di internet. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.